Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini masih lanjutan yang kemarin, di mana sekarang ini kita lanjutkan Ahkamul Hajj. Halaman 471, yakni Ahkamul Hajj ini hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah haji. Ahkamul Haji khamsatun, hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah haji jumlahnya ada 5. Yang pertama fardu ainin, ada yang hukumnya fardu ain. Jadi haji adalah merupakan fardu ain. Yang kedua fardu kifayatin, fardu kifayah. Yang ketiga sunnatun, hukumnya haji sunat. Yang keempat makruhun, ada ibadah haji tapi dihukumi makruh. Bahkan yang kelima haramun, ada yang ibadah haji hukumnya haram, bukannya beribadah tapi dipandang dosa karena hukumnya haram. Bapak dan hadirin yang terhormat, tentu ini perlu untuk kita kaji bagaimana uraian dari masing-masing. Ada fardu ain, fardu kifayah, sunnah, makruh, dan sampai haram tadi uraiannya bagaimana, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini disebutkan al-awwal fardu ainin, adalah fardu ain. Wa huwa hajjatul Islam, yaitu merupakan haji Islam. Haji Islam ini maksudnya adalah haji yang pertama kalinya idza ijtama'at syurutu wujubil haji, apabila telah terhimpun padanya syarat-syarat sahnya atau wajibnya ibadah haji. Jadi kalau misalnya orang sudah istitoah, sudah ada kemampuan untuk berhaji, dia juga beragama Islam, dia juga akil dan dia balik, dia juga sehat ya, sehingga mampu untuk berjalan menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah, maka dia hukumnya fardu ain, yakni kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Seperti kita ibadah sholat 5 waktu, harus setiap individu melaksanakannya, menunaikannya. Ini namanya haji fardu ain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini adalah kal haji li ihya'il ka'bati kulla sanatin, seperti ibadah haji untuk menghidupkan Ka'bah kulla sanatin, setiap tahun. Jadi menghidupkan Ka'bah dalam arti kayak kita tawaf di sekeliling Ka'bah atau Baitullah ya. Ini tentunya sesuatu yang sangat ya luar biasa ya. Ketika kita ada kesempatan untuk bisa tawaf atau keliling-keliling, mutar-mutar di Baitullah, di mana Baitullah kalau secara literal itu artinya kan rumah Allah yang luar biasa. Itu bagi orang yang hatinya bersih, hatinya jernih, tobat dulu dari segala dosa-dosanya ketika mau ibadah haji ke tanah suci, itu akan terasa sekali bedanya ketika di luar ya tempat tawaf tadi. Jadi ketika kita masih di Indonesia, walaupun sudah ada perasaan dak-dikduk istilahnya ya, karena beda perasaan kita ketika mau melaksanakan ibadah di tanah suci, ketika kita dibandingkan dengan
kita mau ke luar negeri yang lain, ya. Alhamdulillah saya pernah ke Turki, pernah juga ke Yordan, pernah ya kita ke Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan ke Mesir, ya, bahkan ke Amerika, ke Kanada. Itu beda sekali ketika kita mau melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Ketika kita berangkat dari tanah air, ya, menuju bandara misalnya, sudah ada perasaan yang lain ketika kita masih di rumah. Setelah kita terbang menuju Jeddah misalnya, itu perasaan kita berbeda lagi dibandingkan ketika masih ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika kita sudah tiba di Makkah Al-Mukarramah, kita mau masuk hotel di sana, ya, dengan menyiapkan, artinya membawa barang-barang ke dalam kamar. Sudah dekat dengan Masjidil Haram, perasaan berbeda dibandingkan dengan waktu kita masih di Jeddah. Ketika kita sudah memasuki Masjidil Haram, kemudian kita melihat Baitullah, melihat Ka'bah, jelas itu perasaan berbeda dengan kita masih berada di hotel yang belum masuk Masjidil Haram. Apalagi kalau sudah kita bertawaf, berputar-putar, ya. Apalagi tentunya kalau kita sudah merasakan bagaimana, ya, berada di dalam Baitullahnya, ya. Karena dari Depok ini ada yang oleh Allah diberikan kesempatan, ya, melalui tangan Raja Fahad waktu itu, ya, diberikan kesempatan untuk masuk ke Baitullah atau ke Ka'bah. Itu akan terasa sekali ketika berada di dalam Baitullahnya. Ibaratnya kalau kita bertamu, kalau misalnya kita bertamu kepada orang tertentu, ya, katakanlah raja atau presiden atau sebagainya. Kalau tawaf ini ibaratnya kita mungkin diterima, ya, di emperan-emperan rumahnya. Tapi kalau sudah memasuki Baitullah, ya, ibaratnya kita diterima oleh yang punya rumah di ruangan dalam rumahnya. Tentu perasaan akan berbeda sekali. Jadi ini kelebihan yang luar biasa, ya, yang kita rasakan atau jamaah haji, ya, rasakan ketika sudah berada dekat dengan Baitullah. Bapak dan hadirin yang terhormat, jadi menghidupkan Ka'bah setiap tahun itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada yang melakukannya, kita umat Islam enggak dosa. Tapi kalau misalnya enggak ada yang menghidupkan Ka'bah sama sekali, ya, tidak ada darurat tapi dibiarkan tidak ada yang tawaf, itu menjadi dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, sunnatun. Ada haji, kita melaksanakan ibadah haji tapi dinilai, dihukumi hanya sunat, bukan haji fardu. Seperti siapa? Di sini dikemukakan kahaji sibyani wal abidi. Seperti ibadah hajinya sibyan. Sibyan ini jamak dari kata sobiyun, artinya haji anak-anak kecil yang belum balik. Jadi kalau ada anak kecil ibadah haji, itu dihukumi hajinya haji sunat. Sehingga ketika dia nanti balik masih tetap punya kewajiban untuk berangkat lagi. Karena haji anak kecil dipandang haji sunat, ya. Seperti demikian juga wal abid, hamba sahaya. Ini juga termasuk, ya, dipandang sunat aja. Wa hajjil qadiri alal masyi min aksara min masafati marhalatain min Makkah. Dan hajinya orang yang mampu
berjalan kaki lebih dari jarak 2 marhalah dari kota Mekah. Jadi orang yang ada tidak jauh lah dari kota Mekah, dia haji lagi ini adalah dipandang ibadah haji sunnah. Kemudian yang keempat, makruhun, ibadah haji namun dipandang makruh, ya, artinya dipandang kurang bagus, ya. Makruh ini kan secara harfiah artinya yang dibenci, yang tidak disukai. Kebalikan mustahab dan yang dianjurkan. Tapi ini dipandang makruh. Yang haji bagaimana? Kama idza khafa aw syakka fil halaki. Sebagaimana misalnya apabila seseorang merasa khawatir, takut khawatir, au syakka atau ragu-ragu fil halaki dalam kebinasaan. Jadi dipandang haji ini haji makruh ketika kita mau melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Namun misalnya karena terjadi peperangan misalnya dalam perjalanan menuju kota Makkah Al-Mukarramah, sehingga ada kekhawatiran dalam diri kita atau ada ragu-ragu dalam diri kita, bisa-bisa nanti saya ini akan binasa. Jadi enggak aman gitu dalam hati, enggak tenang. Nah ini dihukumi berarti hajinya haji makruh, karena ada kekhawatiran di dalam perjalanan akan menemukan kebinasaan. Demikian juga wa kahajil fakir alladzi ya'tamidu ala su'alin nasi. Dan demikian juga haji orang fakir yang ya'tamidu i'timadan itu, yang artinya berpegang teguh atau mengandalkan, punya andalan ala su'alin nasi, untuk mengemis, minta-minta kepada orang. Jadi istilahnya hajinya ini haji memaksakan gitu ya. Jadi dia sebenarnya fakir. Di dalam kajian fikih itu, Bapak dan hadirin yang terhormat, keadaan manusia dibagi 3 ya. Walaupun kita di Indonesia ini kayaknya dibagi 2 manusia. Ada, kalau di Indonesia ini kalau kita dengar ada orang kaya dan orang miskin. Enggak terdengar kita ada istilah fakir, ya. Jadi yang ada orang kaya dan orang miskin. Sehingga ada istilah raskin, ya. Ketika ada sembako pembagian, raskin yakni beras untuk orang miskin. Jadi di Indonesia ini di manusia dibagi 2, yang goniun the have, ini orang kaya, ini poor man orang miskin, jadi 2. Nah sementara kalau kita lihat dalam kajian Islam, baik dari Al-Quran maupun hadis, juga di kitab-kitab fikih, itu manusia itu ada 3 kelompok. Ada orang kaya yang istilah bahasa Arabnya goniyun, jamaknya agnia. Yang kedua adalah miskinun, yang jamaknya masakin. Ya, mengucapkannya harus yang tepat. Karena pernah saya diundang ceramah Maulid di Depok ini, di Masjid Al-Falah di Depok. Kebetulan penceramahnya 2 orang, ada yang satu duluan, saya belakangan. Kata penceramah yang saya dengar ceramahnya itu, bahwa kita harus peduli dengan para masakin.
Ya, ini sebenarnya ucapan seperti itu kayaknya benar tapi keliru. Harusnya agak dipanjangkan kafnya. Kita harus peduli dengan orang-orang masakin, ya. Jadi ada panjangnya kafnya, ada iya-nya. Sebab apa? Sebab kalau menyebut masakin, yakni tidak dipanjangkan, tidak pakai mad istilahnya kafnya, itu maknanya menjadi berubah. Jadi bukan mufradnya miskin menjadi masakin, tapi kalau masakin itu mufradnya maskan. Maskanun, maskanani, masakinu. Masakin itu artinya ya tempat penginapan. Maskan jamannya masak. Jadi berarti si kiai tadi nggak usah sebutkan namanya, bilang kita harus peduli dengan orang-orang yang di penginapan, ya. Padahal maksudnya dengan orang-orang miskin. Jadi beda pengucapan kalau orang-orang miskin dipanjangkan kapnya karena ada iya-nya. Mufradnya miskinun, jamaknya masakin. Tapi kalau tempat penginapan atau losmen itu maskanun, mufradnya jamaknya masakin, ya, tanpa ada pemanjang setelah huruf kafnya. Nah, jadi kalau dalam kajian Islam ini, baik Quran dalam hadis dan fikih, selain yang ada orang kaya yang jamaknya lafadznya mufradnya goniun, jamaknya agnia. Yang kedua ada orang miskin, jamaknya masakin. Dan yang ketiga ada fakirun, jamaknya fukoro, ya. Fakir, satu orang fakir. Dua fakironi, fakiroin, yang jamaknya menjadi fukoro. Dan ini ketiga-tiga istilah ini kita temukan di dalam Al-Quran. Misalnya kaitan dengan agnia, ya, itu ada dalam surah Al-Hasyr. Kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum. Jadi harta kekayaan ini jangan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, ya. Ada dalam surah Al-Hasyr. Kalau goniun banyak, ya, wahwal goniyul hamid. Jadi kata-kata goni ada dalam Al-Quran, artinya orang yang kaya. Sementara miskin dan fakir ada dalam surah At-Taubah ayat 60. Bahkan ketika Allah menyebutkan mustahik zakat, dari yang 8 asnaf itu digandeng penyebutannya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Jadi ada fukoro, jamak dari fakirun, ada masakin, jamak dari miskin. Jadi oleh karena itu ada 3 golongan menurut Islam. Ada yang kaya, goniun, ada yang miskin, miskinun, ada yang fakir, fakirun. Bedanya apa? Ya, bedanya kalau yang kaya ini menurut dalam fikih dijelaskan dia butuh. Misalnya dalam sebulan 10 juta, dia dapatnya 10 juta atau lebih, itu namanya orang kaya. Kalau orang miskin butuhnya 10 juta dalam sebulan, tapi dapatnya lebih dari separuh, mungkin 6 juta atau sampai 9 juta lah, nggak sampai 10 juta, itu orang miskin, berhak menerima zakat. Orang fakir, kalau fakir butuhnya 10 juta tapi kurang dari 5 juta, kurang dari separuh, mungkin hanya 1 juta dapatnya atau kurang, itu namanya fakir, yang mungkin disebut dengan melarat, ya. Itu ada 3 bagian. Ini ada dikemukakan orang yang hajinya haji makruh ini adalah kahajil fakir allazi ya'tamidu ala su'alin nas. Seperti ibadah hajinya orang yang tidak mampu, yang sangat tidak mampu, tapi dia punya andalan, itu ya'tamid, itu artinya pegangan, andalan ala su'alin nas, untuk minta-minta sama orang. Nanti juga banyak orang kaya lah, ya,
nanti saya minta-minta aja misalnya di sana. Nah ini jelas Bapak dan hadirin yang terhormat, kepada namanya hajinya haji makruh ya, yang tidak disukai. Harusnya kita siap ya, apakah siap untuk ya pribadi atau siap karena misalnya sudah diberi oleh seseorang ya, katakanlah diberikan bekal dan sebagainya, atau karena kita ya jadi petugas di sana yang tidak menjadi beban kepada ya, orang lain. Karena ada yang mengatakan haji itu ada haji nisab, ada haji nasab, dan ada haji nasib ya. Nisab, nasab, dan nasib. Kalau nisab itu maksudnya sudah istiqomah, sudah mampu karena dia diberikan kelebihan rizki oleh Allah sehingga berangkat ya ke tanah suci dengan hasil jerih payah usaha sendiri. Kalau haji nasab ya karena orang tuanya kaya sehingga anak-anaknya udahlah diberangkatkan aja ke tanah suci oleh orang tua. Ini karena ada hubungan dengan keturunan nasab. Kalau haji nasib sebenarnya menurut zahiriyah ya, menurut zahiriyahnya belum bisa sebenarnya. Cuma karena nasibnya bagus, nasibnya ya, jadi akhirnya diberangkatkan ya. Seperti saya mungkin dulu pernah cerita ya, ada Haji Qasim di Jakarta, dia sehari-hari profesinya hanya tukang ngurut yang kalau ada yang keselio, kalau ada yang rematik gitu kan diurut ya, artinya penghasilan sehari-harinya bisa mungkin dihitung lah berapa, tapi bisa ibadah haji plus ya, yang ratusan juta ya. Padahal dari ya kalau ngurut itu kayaknya enggak, kayak kurang bisa terjangkau, tapi ini nasibnya bagus. Jadi ceritanya dia punya bos yang punya penyakit rematik yang sudah akut. Ketika bosnya ini yang mau ibadah haji dengan istrinya bicara sama istrinya, Bu, bagaimana kalau Pak Qasim kita ajak untuk ibadah haji? Yuk. Kenapa? Karena kan Bapak ini punya penyakit rematik. Sementara di waktu ibadah haji itu ketika tawaf kan harus jalan kaki keliling-keliling. Ketika sa'i dari Safa Marwah 7 kali balikan juga harus pakai jalan kaki keliling-keliling. Bahkan nanti lontar jamarat itu kan jalan kaki, nggak ada gojek ya. Di sana nanti kalau Bapak misalnya kumat itu rematiknya, nanti kan repot ini ya, untuk bisa jalan nggak ada yang gotong gimana. Tapi kalau ada Pak Qasim tukang urut di bawah, nanti kan dia bisa nguruti itu. Akhirnya kata ibunya, ya kalau gitu udahlah daftarin aja Pak Qasim. Akhirnya alhamdulillah Pak Qasim bisa bareng-bareng dengan Bapak Kos tadi untuk ibadah haji ya, dengan ONH plus yang fasilitas yang berbeda dengan yang reguler. Ini kadang-kadang ada ya, haji ini haji nasib tadi, nasibnya bagus. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi yang kelima. Yang kelima ini haramun, haji tapi haram ya, jadi dosa. Yang bagaimana penjelasannya hadirin yang terhormat? Di sini dikemukakan kahajil mar'ati biduni mahromin idza lam ta'man ala nafsiha. Kahajil mar'ati ini seperti ibadah hajinya seorang perempuan, seorang wanita biduni mahromin, tanpa adanya mahram ya, tidak ada keluarga, tidak dengan suami, tidak dengan kakak atau adiknya, pokoknya tidak ada mahram. Sementara idza lam ta'man ala nafsiha, jika ia tidak akan aman atas dirinya ya, kecuali walaupun tidak dengan mahram, tapi kalau misalnya ada grup sehingga terjamin keamanannya si perempuan masih dimaklumi ya, tidak apa-apa
tidak haram. Yang jadi haram itu seorang perempuan berangkat sendirian tanpa disertai dengan mahramnya dan tidak ada keamanan. Artinya nanti akan bahaya bagi si perempuan tadi karena misalnya situasinya sedang gawat ya, padahal mahramnya nggak ada. Nah, si perempuan ini dipandang haram berangkatnya. Kemudian yang kedua, au hajiha biduni izni zaujiha, atau dia ibadah hajinya tanpa izin ya dari suaminya. Wa kadzalika idza tayaqana dharar, dan demikian juga apabila yakin akan berbahaya. Ini termasuk yang haji haram tadi. Artinya ketika dalam hati ini ada yakin kalau berangkat akan celaka, akan berbahaya, ini termasuk ke haji haram. Kenapa? Karena Al-Quran menyatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Artinya janganlah menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi ketika kita yakin misalnya kalau saya berangkat ini pesawat ini misalnya jelas pesawat yang jelek, rusak sehingga akan terjadi bahaya. Nah, ketika ada keyakinan seperti itu ya, itu dipaksakan menjadi haramun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah terdengar azan, insyaallah nanti kita lanjutkan maratibul hajj min nahiyati syurut khamsatun. Insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat ibadah haji ke tanah suci. Terutama yang belum, yang sudah juga mudah-mudahan bisa balik lagi ke tanah suci lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan doa faratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.